Ya, halo kawan semua. Ada tamu baru nih, kedatangan bocil saya. Jadi kawan semua yang tentu sering banget menonton channel YouTube Bagus WS, kami ucapkan terima kasih dan terus dukung kami lah pastinya. Semoga channel ini makin baik, makin besar, makin banyak penontonnya. Itu yang jadi harapan kami lah. Ya, tepuk tangan lagi. Jadi masih di Bicara Bagus bareng Bro Wardiman. Nah, kali ini kita akan bahas tentang sebenarnya pertanyaan-pertanyaan dan keresahan-keresahan kita nih, Bro, tentang kapan capres dua orang ini mendeklarasikan cawapresnya. Ada Pak Ganjar Pranowo, ada Pak Prabowo Subianto, di mana setelah sebelumnya Pak Anies Baswedan telah mendeklarasikan diri bersama dengan Gus Muhaimin atau Caimin dari PKB. Nah, ini yang menjadi pertanyaan sekarang, Bro. Kapan dua capres terbaik kita ini, putra-putra terbaik bangsa ini mendeklarasikan diri? Nah, di mana, Bro, jadwal pendaftaran sendiri untuk capres-capres itu malah dimajukan ke 10 Oktober ya. 10 Oktober. 19 Oktober sampai dengan 25 Oktober. Yang sebelumnya masih lama ya. Ya, yang sebelumnya malah lebih cepat, lebih lama lagi. Tapi ini udah dimajukan saat ini menjadi ke Oktober. Ya sih, Bro, harus Oktober. Kalau November orang banyak nikah, Bro. Takutnya enggak bertabrakan ya. Karena sebelumnya kan jadwal awal itu 19 Oktober sampai 25 November. Terus jadwal pendaftaran tersebut dimajukan menjadi 10 Oktober sampai dengan 16 Oktober 2023. Nah, berarti belum mendaftar. Ceritanya belum. Jadi 10 baru bisa mendaftar. Nah kan, tapi pertanyaan, Bro, kapan deklarasinya? Kan nggak saset kayak pemilihan ini. Karena ada juga proper test kan? Ada proper test nanti. Selain itu ya, kalau deklarasi sih belum ada kan, artinya. Ya, tapi kan pasti ada dokumen yang harus disiapkan. Ada dokumen yang harus disiapkan. Seperti ijazah. Koalisi. Kenapa dengan ijazah? Koalisi mana yang akan dipilih gitu mencabut ini? Karena kan ini semua akan berdampak kepada pertarungannya mereka nanti. Siapa yang akan jadi pemenang ditentukan dari calon wakil presiden. Memang presiden boleh ijazah SMA? Boleh, Bro. Boleh. Presiden mah itu nggak mesti S1, Bro. Nggak mesti S1, Bro. Selama mampu ya. Gitu, Bro. Nah, itu juga sih yang coba karena diajukan ini sih dari KPU, disepakati oleh Menteri Koordinator Politik yang oleh Mahfud MD yang mendukung rencana percepatan pendaftaran capres-cawapres. Nah, sekarang pasti Pak Prabowo dengan koalisinya, Pak Ganjar dengan koalisinya pasti sedang men-screening kan, mencari yang mana yang terbaik yang akan mendukung menjadi tim dan tentu bisa memenangkan pertarungan pilpres kali ini. Sebenarnya kan kalau kita bahas itu kan, kalau kita bahas idealisme kan sebenarnya ada dua hal yang mungkin faktor ya yang bisa menggait suara atau yang memang terbaik buat bangsa kita. Tentu. Itu pasti beda. Ya, artinya kan kalau kita orang politik, Bro, meraih kekuasaan dulu. Ya, sambil sembari kita pasti menyiapkan apa yang bisa kita perbuat dengan kekuasaan ini. Tentu kalau idealismenya ya tentu ngobrol juga tentu untuk kebaikan bersama, itu kebaikan rakyat gitu. Nah, itu juga yang pasti bisa kita pertimbangkan. Tapi kan kalau dilihat dari bursa yang lama ya kan, ceritanya ini ada beberapa tokoh nih yang sepertinya namanya sudah menggadang-gadang tapi nggak pernah terpilih-pilih nih. Ya, benar. Belum dipilih. Seperti Ridwan Kamil, satu contoh. Dan Sandiaga Uno. Benar. Mahfud MD. Betul. Dari beberapa survei kan nama mereka selalu muncul. Pak Sandiaga Uno, Pak Ridwan Kamil, Erick Thohir. Bapak Erick Thohir. Bapak Mahfud Cuman MD. kebetulan Bapak Erick Thohir sekarang lagi viral dengan BUMN-nya, jadi saya nggak tahu nih
mungkin Kofifa Indar Parawansa bro, Tri Risma Maharani, banyak nama. Bahkan misalnya anaknya Pak Presiden juga ya, Gibran Raka Buming Raka sebagai wali kota Solo masuk juga dalam bursa itu. Malah dalam beberapa survei kan nama-nama ini menguat semua. Pak Erick Thohir, siapa lagi tuh Menteri BUMN kan, dan banyak lagi. Nah, dari semua calon tersebut bro, siapa yang akan dipilih oleh dua capres ini? Nah itu yang masih menjadi pertanyaan. Ini mungkin kalau nanti kawan-kawan nonton ini boleh dong spill di komentar kira-kira pilihan cawapresnya siapa nih yang paling cocok untuk Pak Ganjar sama Pak Prabowo. Karena saya secara pribadi penasaran banget nih. Karena ketika sudah deklarasi bro, kita udah bisa menggadang-gadang menerka-nerka kira-kira pemenangnya siapa nanti. Tapi kalau setelah deklarasi masih bisa berubah nggak? Bisa aja berubah bro, karena selama belum didaftarkan di KPU itu masih bisa berubah. Secara koalisi dan lain masih bisa berubah ya, supaya ketika si bocah ini besar ya, negara ini sudah bisa maju toh, sudah bisa lebih baik lagi gitu ya. Semua ditentukan oleh keputusan politik. Makanya capres-cawapres yang dipilih 5 tahun yang akan datang itu ya tentu harusnya yang terbaik, punya visi misi. Mudah-mudahan bisa meningkatkan saham kita di Freeport kan. Setidaknya tidak 7%. Sekarang udah 51 kali ya dipegang sama Inalum ya. Enggak tahu juga sih benar atau enggak. Cuman intinya berharap semua aset-aset negara itu kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi, bro. Betul. Ladang-ladang sawit. Banyak kan? Banyak. Tentu setelah itu kan anak SDM-nya bisa mengelola itu semua. Jadi betul-betul dikelola dalam negeri, kembali ke anak negeri. Coba bilang apa? Gitu sih bro. Nah bro Wadiman, kira-kira kalau Pak Ganjar Pranowo cocoknya dengan siapa nih? Dari nama-nama yang tadi ya. Pernah juga kan diisukan sama Imam Masjid Istiqlal. Iya, tapi kan kemarin sudah ada deklarasinya kan bahwa dia ndak ikut politik praktis. Benar. Tapi kan itu baru deklarasi, kan belum juga. Ya, selama belum ketuk palu ya belum juga. Seperti kejadian 2019 ya. Kan Pak Jokowi setelah bukan bersama dengan Pak Yusuf Kalla kan calon wakil presidennya digadang-gadang apa Mahfud MD. Malah sudah ukur jas. Sisa deklarasi aja, bro. Ternyata yang masuk bukan Pak Mahfud MD, tapi Pak siapa lagi, Pak Cawapres sekarang kayak Haji Maruf Amin, bro. Ya, betul. Ini entah ya kita kejadian-kejadian seperti itu pas minus beberapa hari mungkin untuk melakukan deklarasi, ternyata. Tapi kan kalau kita melihat masa lalu ya, Jokowi pas di fase yang kedua ya, maksudnya yang kedua itu kan memang sendiri aja sebenarnya bisa terpilih juga, Pak. Sendiri aja ya. Tanpa cawapres ya. Cuman karena nggak bisa juga harus ada wapresnya, makanya mungkin ini Pak, iya tingkat elektabilitasnya Jokowi tinggi banget waktu itu ya. Lagi bagus-bagusnya namanya. Tapi kalau saya pikir sih yang cocok buat Pak Ganjar sih mungkin jangan ambil lagi di PD, bukan itu Pak. Maksudnya jangan ambil orang yang berkarir di pemerintahan. Oke. Supaya bisa mengimbangi setidaknya channel selain channel pemerintahan. Karena kan negara ini dibangun bukan hanya dengan pemerintahan, Pak. Oke. Pengusaha dan lain-lain juga kan di dalamnya. Tapi Pak Erick Thohir pengusaha juga, Pak. Ya. Mungkin saja. Bisa jadi. Intinya harus kan sebenarnya harus saling melengkapi sih. Benar. Jangan sampai kita bikin apalagi tuh bikin koalisi yang mana wapresnya cuma diparkir, kan nggak bagus juga. Nggak bagus juga. Ya. Mungkin ada contoh negara lain ya itu seperti itu, wapresnya diparkir ya. Di Wakanda kali ya. Di Wakanda. Terus, tapi ada baiknya yang memang saling melengkapi. Jadi kalau seumpama si A nggak tahu, bisa diakomodir si B. Kayak gitu sih. Makanya paling cocok, walaupun saya mungkin melihatnya mungkin yang punya track record paling banyak terkait dengan perusahaan mungkin Pak Sandiaga Uno ya, sama Pak Erick ya. 9 triliun tuh bro kekayaannya bro. Ya. Pak Sandiaga. Makanya gue bilang kalau seumpama maupun cari yang itu. Mungkin itu bisa saja terjadi karena sekarang Pak Sandiaga Uno jadi orangnya P3. Ya, dan P3 dan koalisinya
Pak Ganjar itu kan P3 tuh. Betul. Bisa juga sih sebenarnya kemarin juga digadang-gadangkan juga Pak Mahfud MD boleh Pak juga. Mahfud, cuman ke Pak Mahfud kan kebanyakan memang di ranah pemerintahan ya. Nggak berpartai juga mungkin ya. Iya, enggak. Ya lebih dekat juga kalau organisasi masyarakat ya NU mungkin ya. Kecuali kita mau berhubungan langsung terus-terusan sama hukum kan, tapi kan nggak mungkin juga karena kan pemerintahan kita memang dibangun atas dasar hukum kan. Iya benar. Nah kalau misalnya itu tadi ada 3 nama nih bro, anggaplah Pak Erik, Pak Ridwan Kamil sama Pak Sandiaga Uno atau Pak Mahfud, 4 nama lah bro. Kalau Bro Adiman paling tepat lah untuk Pak Ganjar yang melengkapi sosok Pak Ganjar yang sebagai 2 kali gubernur, pernah juga jadi anggota DPR RI, yang cocok siapa nih bro? Kalau melihat posisinya sekarang ya, kan kemarin mungkin kita masih bisa bilang Pak Erik sama Pak Sandiaga ya. Karena ceritanya kalau saya sih harus melengkapi ya, itu konsep pertamanya. Tapi kalau melihat sekarang kan masalahnya Pak Erik selalu diusulkan dengan PR-nya di BUMN. Ya. Makanya kalau posisinya sekarang pasti lebih kuat ke Pak Sandiaga Uno. Ya? Oke. Karena pada akhirnya Pak Sandiaga Uno pada dasarnya di fase-fase sekarang ini silent kan, nggak ada berita-berita yang berita prestasi pun nggak ada, tapi berita buruk pun nggak ada. Ya, gitu. ya, prestasi dia lebih sering biasa keliling Indonesia kan, mempromosikan. Kan dia Kemenkraf ya, apa? Kementerian Ekonomi Kreatif dan Pariwisata ya. Iya, jadi mungkin di situ lebih banyak ininya sih. Kalau misalnya kita beralih nih, oke Pak Ganjar udah nih, anggaplah paling cocok tadi Pak Sandiaga Uno. Kalau misalnya bro dari yang kita lihat nih, kira-kira kalau Pak Prabowo? Kalau Pak Prabowo mungkin nggak ada yang cocok ya dari beberapa yang itu ya. Ada. Kira-kira nama yang tokoh di Indonesia. Tapi saya juga itu bahas itu menarik juga bro, Pak Prabowo dideklarasikan oleh Pak Budiman Sujatmiko. Oh itu menarik juga kemarin Pak polemik, malah sampai dipecat tuh Pak Budiman Sujatmiko dari PDIP. Karena kan PDIP. Jadi banyak. Tapi banyak berita juga tuh, ada yang artis juga itu kan yang keluar dari PDIP masuk ke koalisi untuk mendukung Pak Prabowo kan. Sama aja sih juga, maksudnya di setiap partai terjadi itu. Cuman memang sekarang koalisinya Pak Prabowo besar banget bro. Ada berapa partai di situ ya? Gerindra kan pasti Gerindra yang mengusung. Terus ada PAN, ada Golkar, PKB kemarin udah keluar jadi capres di koalisi perubahan. Terus gabung lagi tuh Partai Gelora. Terus banyak lagi lah partai sekarang di sana. Tapi memang di Indonesia banyak sekali partainya. Sekarang yang resmi sih terdaftar sebagai peserta pemilu mungkin ada 16 kali ya, sama Partai Umat 17 ya Partai Umat ya. Ada lumayan sih bro, banyak yang daftar yang kemarin kan lolos ini. Iya makanya gue bilang kalau seumpama untuk Pak Prabowo sih sebenarnya yang bisa melengkapi itu dari bursa yang sudah ada sih sebenarnya belum ada sih tokoh yang bisa melengkapi. Kalau saya lihat sih kayaknya dia nyari juga yang dia kan orang militer. Mungkin harus tokoh NU juga kali ya. Tokoh NU. Nahdlatul Ulama ya. Karena secara tidak langsung NU adalah ormas terbesar kan? Iya, ormas terbesar benar. Sejak organisasi kan ormas terbesar, salah satu organisasi tertua juga di Indonesia. Masih 2 organisasi Islam yang besar kan, Muhammadiyah, NU ini yang biasanya dalam pemilihan presiden selalu punya peran kan. Malah beberapa menterinya kan orang dari sana juga kalau koalisi kan seperti. Tapi kan sudah dideklarasikan juga kan bahwa tidak akan ikut serta. Ya bawa nama perorangan saja ya kalau dia orang yang misalnya. Tapi gimana tuh? Kan ada juga nama Kofifa yang muncul, tapi Bu Kofifa itu muncul karena pasti dia mewakili, pertama mohon maaf bicara gender ya, dia mewakili kaum perempuan ya. Terus mewakili juga kaum NU Nahdliyin pasti, karena memang Bu Kofifa sebagai pengurus juga di partai ormas. Kalau partai saya nggak tahu, kayaknya nggak punya partai itu. Oh berarti fokus di ormas doang. Fokus di ormas, memang gerakan sosial gitu. Tapi PR-nya lagi tuh kalau seumpama dia ambil Ibu Kofifa kan, kok Ibu Kofifa cuman kuat di beberapa wilayah ya. Ya dia sekarang pada dasarnya kalau Gubernur Jawa Timur. Dan pada dasarnya kalau seumpama diambil, Pak Prabowo yakin nggak
dia bisa mendulang suara di seluruh Indonesia. Ya. Karena pada akhirnya artinya kita mengambil ceritanya kayak kita mengambil ini orang praktisi ya. Bukan karena ketokohannya kita ambil, bukan karena jumlah suara yang bisa didulang itu banyak. Tapi gimana nih? Kan ada juga tuh satu lagi yang sudah keluar dari perubahan tuh. Koalisi perubahan. Yang keluar. Oh, Demokrat. Iya, kan ada juga tuh. Kemarin dia deklarasi mendukung tadi koalisinya ada sangat besar sekarang ya. Koalisi Indonesia Maju yang diusung oleh Pak Prabowo sebagai calon presiden. Kemarin Demokrat sudah mendeklarasikan, bahkan pidato dari Ketua Dewan Pertimbangannya Pak SBY, mantan presiden ke-6 ya, mengatakan bahwa dia siap turun gunung untuk memenangkan Capres Prabowo Subianto. Nah, digadang-gadang lagi tadi itu bro, Prabowo AHY. Iya, karena kalau melihat kita berbicara, bukan kita nggak tahu ya apa pembicaraan di belakang, apa pembicaraan di luar dari forum yang terbentuk dan di luar dari isu-isu yang sudah mungkin kita tahu ya. Kita nggak tahu di balik ngobrol ngopi-ngopi itu kan kita nggak tahu ya. nih yang terjadi. Tapi kan ceritanya kemarin pas AHY tidak dideklarasikan jadi wakil dari calon wakil presiden dari Pak Anies, ya, kan masuk di koalisi ini. Ya, dia kan menyatakan diri keluar dari perubahan. Tapi kira-kira nanti kalau bukan seandainya ya, kita bikin skenario aja. Seandainya bukan Pak AHY lagi nih. Ya. Di kubunya Prabowo, kira-kira pindah ke PDI enggak? Kalau atau bikin koalisi sendiri. Sepertinya untuk bikin koalisi sendiri saat ini poros sulit sih. Sudah sulit. Kecuali Demokrat yang pas periode keduanya Pak SBY, mungkin saja. Tapi kalau fase sekarang kayaknya sulit. Sekarang sangat sulit, dan saya yakin siapapun nanti jadi wapres ini, cawapres itu menjadi penentu kemenangan pemilihan presiden ini. Iya. Gitu. Tapi tentu kawan-kawan kita menanti kapan akan deklarasi dan siapa calon-calonnya. Saat ini saya berdua dengan Bro Dimas sangat penasaran. Kemungkinan Pak Prabowo kayaknya tanggal 5 sih. Oh, udah ada terangan tanggal 5 ya. Enggak. Mungkin karena mungkin karena hari TNI ya. Oh, oke. Coba kita apa ya namanya? mengaitkan hari ya. Oke. Jangan sampai kan. Masih ada 10 hari untuk dibuka pendaftaran, masih ada kurang lebih itu. Kita menantikan saja kawan-kawan. Walaupun mungkin secepat mungkin ya, tapi kan secepat mungkin lebih baik lah, supaya bisa menyiapkan strategi untuk memenangkan. Tapi jangan sampai juga ada tokoh NU yang akan muncul. Karena kan udah enggak lama bro, 14 Februari orang pemilihan, 14 Februari 2024. Kalau orang bilang kan itu hari Valentine ya. Hari Valentine 14 Februari 2024 orang akan mencoblos siapa pilihan presidennya, dan itu semua serentak seluruh Indonesia. Nah, tahun-tahun pemilu ini nih yang kita lihat. Nah, kita tunggu siapa menjadi pemimpin selanjutnya, the next gitu. Tapi ya kita lihat ya, karena sebagai rakyat, sebagai orang biasa, kita menanti tentu yang terbaik lah untuk Indonesia. Jadi kira-kira siapa nih yang bakalan menang? Nah, kalau saya sih saat ini melihat survei terbaru kayaknya Ganjar nih yang menang bro. Atau dua sih kalau saya, Ganjar dengan secara survei. Ganjar dengan Pak Prabowo ini, Pak Ganjar dan Pak Prabowo ini saling menyalip dalam beberapa bulan terakhir ini, saling menyalip. Betul-betul perkembangannya sangat luar biasa. Nah, makanya tadi sih saya bilang kawan-kawan, kalau sempat spill ya di komentar kira-kira siapa yang paling cocok nih menjadi cawapres dari kedua tokoh kita ini gitu. Nah, itu mungkin masih ada yang mau disampaikan Bro Atiman? Gak ada lagi sih Pak. Ada lagi ya. Jadi tentu sekali lagi nih dibantu komentarnya supaya kita juga bisa melihat suara-suara netizen, asik. Suara-suara rakyat lah yang lewat sosial media gitu, lewat channel YouTube kita. Bagus wes. Ya. Sampai jumpa lagi. Bilang halo dulu. Dadah. Enggak. Oke, sampai jumpa lagi bareng saya Bagus dan Bro Atiman tentunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.